yang begini. Iya. Lepas makin cengkeraman bersama pulau kali ini. Susah gimana? Konjo pulau tapi selalu nonton jadi nanti akan santet nonton lu. Katanya ada jenengan apa? Mungkin kali ini Kamu yang dia tak parahnya? Ada gelut enggak? mendingan. Hah? Iya, saat ini manggen wonten wonten bagus. Bagul udah dia. Bagus terus aku. Banyak lek ngancam jenengan pripun? Tak santet tuh engko ngono. Jadi pokoknya kali 10 tahun. Gede kali itu. Biasanya urusan apa? Nggih. Ngomong-ngomong ngoten Gus. Itu kan jualan. Jualan. Terus ya itu langganan tadinya langganan makan gitu. Heeh. Sekarang jadi satu maksudnya dia nebeng di sini tapi dia sok puasa gitu. Terus setiap ini misalkan ada laki ingin menikahi dia itu pasti selalu menjauh dijauhkan dari orang tua dan dijauhkan pasti selalu Jangan takut sama dukun santet mah. Aja. macam-macam tak entek no tak Oh, suruh ngentain saya coba, suruh nyantet saya. iya Oh. Sama gitu-gitu mah enggak bisa takut. takut saya enggak takut. Terus saya malah diancamnya sudah lama tapi saya enggak takut. Ngancamnya gimana? Ya gitu. Pokoknya sampean tak manut aku. Nggarai ngelarang atiku. Aku seru omahmu tak anu pringsep dapur. Tak tani maksudnya? Ya tak santekno pringsep dapur. Tak santet tempat ini Iya. sama sak apa Ayo jawab. Kalau nek memange matiku teko sampean ya arep telah kersakne ngono ya tak trimone. Tapi aku gak wedi karo sampean, aku wedi karo sing gawe sampean. Tapi iki wedi lho, Bu. Iya Gus, tiap hari minumannya dikasih air kencing. Kapan hari ketahuan sendiri. Saya sama dia mungkin ya tiap harinya dicekoki sama kencing dia. Usir ah, wow. Itu aku ngono ta. Wedi men tambah kaya ngono. Santet iki Sampai dia ini kan mau menikah, takut mau keluar dari pamit itu dia takut. Perasaan takut, perasaan Kasihan, takut gitu. padahal dia numpang tuh sama. Iya numpang, tapi kalau ngomong sama orang dia ini membantu dia. Padahal dianya numpang hidup sama ini, gitu loh. Mukanya sampai gitu amat. Terus itu saya ini, keluhan saya itu kayak bingung berjalan gitu. Tapi kalau sudah berhenti di sini sakitnya minta ampun kayak mau berusaha gitu rasanya. Paling sakit kalau pas berhentinya di ulu hati itu. Nih, nanti insya Allah itu gangguannya dari bawah di tanah naik ke atas. Maksudnya nggak usah takut ya, takut cuma sama Allah ya. Jangan takut sama gitu-gituan. Bingung dia tuh mau nikah itu bingung itu mau. Kenapa bingung? Iya pamitan sama si gendruwo Sami itu. Sama dukun santet tuh. Kak. Mau pamit itu dia. Kok bisa ada hubungan sama dukun santet itu gimana sih? kan aku kan jualan Gus, terus Iya. dia itu pembeli. Iya. Tapi kenapa sama izinkan masuk di dalam kehidupan panjenengan? Tadinya diiming-imingin ya di Itu kan mau Jujur aja itu. Jangan ditutup-tutupi. Ayo. perjanjiannya maksudnya gini Gus, mau dikenali sama orang gitu loh Gus. Terus akhir-akhir ini kan ketahuan kalau dia itu nggak ada, emangnya udah punya istri, udah punya anak. Ketahuannya kan masih berapa hari ini dia Mau dikenalin sama Oh, sampean. diiming-imingin mau ditarik selama 5 jodoh tahun gitu. kan Mau cariin jodoh. Berarti sama tak jodohin sama ini ya. Nah, nikah sama ini ya. Sudah dapat. Oh, sudah dapat. Ya wis. Sudah terus dapat. niatnya ini kan mau keluar Gus dari pekerjaan itu, dari warung saya itu. Siapanya? Mau pulang ke Mau pulang ke Gale. Siapa? Ini. Heeh. mendingan aku mundur. Sekarang udah tahu semuanya. Kalau
yang mau dikendalikan itu sesungguhnya nggak ada. Karena itu udah ada, udah punya suami, udah punya istri, udah punya anak. Gitu. Terus besok itu rencana mau keluar dari warung pulang balik tapi kok masih takut. Takut kenapa? ya nanti disantet itu Takut disantet. Kan jangan ada hubungan sama dukun santet kalau takut. Gak ada ceritanya santet bisa mengenai diri kita kalau kitanya berani. Kalau kita berani sananya takut. Kalau kitanya takut sananya berani. Gak usah takut. Saya yang jamin nih dengan izin Allah ya akan terjadi apa-apa. Orangnya aja diusir. Kenapa sampai yang keluar? Oh bodoh amat ah. dia keluar karena mau nikah. Jangan seolah-olah sampean takut sama dia terus sampean yang pergi, biarkan dia yang pergi. Gitu. Kalau memang sampean mau berhenti dari situ ya wes keluar ya wes tidak masalah. Cuman jangan sampean ada ini masih ada rasa takutnya loh Bu. Iya, takut. Takut tapi terus perasaan masih itu kasihan itu masih ada. Yang dikasihani aja kayak gitu. Teman itu kasihan karena minum air kencingnya itu, makanya sampean kasihan diikat sampean itu. Ini juga kesalahannya, ini awal-awalnya itu juga minta tolong sama, gak usah ditutupin sama saya. Enggak minta tolong, rata-rata dia yang datang mengiming-imingi gitu. Iya, dia iming-imingi mau, akhirnya minta tolong. Saya ini Iya. bisa itu, yang emang dia nyariin begitu. jodoh gini gitu, akhirnya sampai percaya terus jadi Saya selama 5 tahun ya emang dia ini jujur. Dia itu perempuan tuh, tapi enggak dia sukanya sama sesama perempuan gitu loh. namanya lesbi. Tapi dia nggak mau dibilang lesbi itu nggak mau. Katanya dia ngakunya di dalamnya itu ada laki Itu ngomong iya. ngomongan kopet, ngomong Nah, iya. bohong itu untuk menutupi Aku keburukannya. ki lakon-lakon jero aku ki jenenge Bimo ya. Ya, itu untuk menutupi kebusukannya Bu, Nah, iya. untuk menutupi Kekurangan dia ya. enggak sama sekali saya katakan dia tidak punya ilmu apa-apa. Enggak. Tidak punya ilmu. Kalau dia bisa, kalau gini sampai saya jamin nih, sampai ngomong sama dia kalau bisa santet saya gitu, yang penting nggak diracun. Nggak punya ilmu santet apapun dia itu, nggak punya ilmu apa-apa. Itu bukan jin yang ada di dalam dirinya, bukan. Itu namanya kelainan seks. Kelainan. Oh iya bener kan kelainan wong wedok demen wong wedok. Ini sampai ini masih percaya loh dibohongin sama dukun santet juga no. Santetnya no, santet wong-wongan cuman gertakan Nah, samurai. itu loh. Paham? Tapi benar kalau beliau ini dikat, ditakut-takuti karena apa? Selalu dicekoi itu loh. Iya, tiap hari baru pentingnya. Joh, mas bener tak nikahin sama itu aja ya? Iya. Sini. Udah dapet. Ini calonnya yang terus. Oh iya. Oh, como sebulan yang lalu jadi kesini mungkin dia jadi mantunya. Iya. Mau kesini sudah dari Udah. berapa bulan yang lalu. Iya, Gus. Mau kesini. Kami berdua itu fun banget sama Gus. Nanti minta foto ya Gus. Ya. Boleh ya Bu Gus? Oh, lah, jangan takut lagi sama dukun Iya, santet. gimana Gus? Aku mau keluar apa? Terus keluar aja, tapi jangan keluar karena kalau Takut. Tapi bulan depan itu kakak harus sama orang tua harus pulang. ya wes pulang aja. Gak usah sama itu lagi. Iya pulang. Gak usah takut-takut sama gitu-gitu lagi. Atau orangnya tak ajak tempur ya di mana gitu. Paling dia malah keok. Dan nonton video itu YouTube aja dia enggak. Anu Gus tiap hari kami berdua kan Gus. lihat Gus anu live itu marah-marah. Oh, dukun santetnya nonton saya lagi perang sama dukun Iya, santet. kami berdua ini nonton. Kalau sampai nonton dia marah. Asap. Ya, sholat nggak boleh maunya. Oh, sholat nggak Puasa boleh. juga nggak boleh maunya. Itu. Kurang ajar dukun santet Iya. tuh. Kok bisa gandeng sama dukun santet 5 tahun loh. Nah, Untung iya. sama nggak tarung sama saya. Bohongin sama dukun santet mau diancam-ancam gitu. Saya itu sudah ngomong dari beberapa tahun yang lalu. Kalau ada yang bisa nyantet tak suruh nyantet saya. Saya tidak pakai ilmu apa-apa ya tidak pasrah sama Allah, tidak takut sama gitu-gitu.
Emang jangan mau dibohongi sama dukun lesbi gitu ya. Ya, dia nggak ada apa-apanya di dalam dirinya itu. Dia mengalami kelainan seks. Jadi kayak mempunyai jiwa dua gitu loh. Jangan mau ya. Itu orang apa namanya itu? Orang kafir kalau kayak gitu mah. Dosanya 90 kali lebih dosa itu sudah biasa. Saya takut. Keluar ya Gus ya. Iya. keluar. Saya yang jamin nggak akan terjadi apa-apa sama sampean. Bukan tasbih sama dan bicaranya nanti. Itu kan ngancamnya kalau keluarga Gus. Oh, ngancemnya mau diikut. Tadi itu minta tolong sama saya kan memang biasa jahit, tapi nggak boleh dinyalain, mau tak tunjukin sama Budi. Nyalain aja. Boleh. Saya disuruh bikinin boneka kayak dari itu. Alah itu mah memang buat nambahin, Mungkin nakut-nakuti saya. buat nakut-nakutin Nah, lagi. ini, Nih. Dukun santet. Suruh nyantet saya toh. Dukun santet palsu. Lah, iya. Kalau saya bilang, orang sejak dulu juga ngancam saya, nyatanya saya masih hidup kok. Metu ya kudu metu, kan aku ngomong metu. Dia ancam-ancam terus sama dukun santet. Dukun santet Tulungagung. Kalau keluar dari sini itu mau dihabisin keluarga. Kalau sampai pisah sama dia, mau dihabisin keluarga. Ya suruh ngabisin aja kalau bisa. Dia nolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau orang. Wah ini emang bahaya ya. Ayo kita datangi nanti malam. Nah, kalau Gusi mau datangi jangan nanti Gus, kalau ini udah pulang Oh, iya. aja. Kan sekarang Iya. tidak Iya. balik Gus. Iya. Pulang. Dulu kalau mau pulang ke Kendari itu nggak boleh. Mau nemuin orang tua itu nggak boleh. Lah itu ketemu orang tua nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi selama 5 tahun itu jauh dari orang tua. Kamu ini kok mau tadi bodoh-bodoh itu santet, heran saya. Cantik-cantik jangan bodoh toh. Enggak tahu. Kok bulet lagi, kok nggak bisa dicelok ya? Enggak pernah jadi. Orang Indonesia itu jangan takut sama dukun santet toh, lebeh. Loh, kok dianeh toh? Saya pun nggak dulu gitu Gusi. Sini. Ini loh Gus, itu saya suruh bikinin itu. Kepet. Nah iya, untuk apa itu maksudnya? Hidup nggak? Hidup nggak itu? Hidup. Tuh. Itu mah biar ibu tambah takut. Tapi saya nggak takut. Iya. Cuman saya kasihan ini loh Gus. Iya. Ya kalau saya pernah diancam gitu ya saja. Gimana ngancamnya ibu? Ya seperti itu. Tak santet kon. Kalau sampean lu nggak ada aku. Aku loro omahmu, anak putumu sampean tak entekno. Lho lek datakne piye yo tak wis tak entekno. Tak santet. Aku gak wedi karo sampean. Wis Iya. nek sampean matiku perkara sampean santet ya mungkin arep Iya. jalan kesakne ngono. Aku ora wedi karo sampean, tapi aku wedi karo sing gawe sampean. Tapi aku kalah. Iya. Nah, gitu. Ini nanti yang dukun santetnya kalau ngelihat tak tantang nih yo bertarung sama saya. Atau suruh nyantet saya nih. Tak kasih semua no santetan no, pilih yang mana. Mau pakai boneka yo. Saya tak pakai Allah saja wis. Kurang kok kayak setan itu mah dukun cabul, ngaku-ngaku dukun itu. Keluar ya Gus. Luar, tidak usah hubung-hubungan sama orang itu, saya jamin tidak bakal Bos. terjadi apa-apa. Boleh minta foto sama Gusi toh? Nah, aku ngefans banget sampai Gusi oh. Sih malah memanfaatkan. Nah, orang seperti ini nggak tahu diri. Bisanya jangan dibina, dibinasakan kayak gini tuh. Orang kayak gini banyak ibu, bukan cuman kadang mohon maaf ini ya. Kita memang ya jadi orang memang harus baik, tapi nggak boleh bodoh. Ada seseorang yang mungkin datang dalam kehidupan kita, sudah kita tolong, sudah kita berikan makan, sudah kita anggap saudara, tapi malah memanfaatkan kita. Ini banyak orang-orang seperti ini. Memang pikirannya itu picik, apalagi dukun santet yang
sok-sok hebat begitu. Kenapa orang macam itu kok enggak Mati-mati. Ya enggak memang mati-mati. dia dikasih hidup dulu Kenapa biar kok sama itu kok enggak ya, dikasih nanti yang menguji kita sentilan siapa? gitu loh. Yang menguji kita siapa kalau nggak ada orang seperti itu? Itu kan ujian dari kita, kan gitu. Kapan hari pamer duit gitu, cuma dipamerin doang. Supaya kita ini enggak pergi gitu ya. Nggak musir pamer, lah, intinya gitu. Enggak tahu duit dari mana, kita enggak tahu. Duit dari Paling nipu. Dari nipu iya memang. Kerja itu memang dari nipu. Terus lah sekarang kalau orangnya ngancam-ngancam mau nyantet itu nggak usah takut lagi. Kita punya Allah. Allah yang melindungi kita. Walaupun apalagi orang yang nggak punya ilmu, orang yang punya ilmu seperti apapun kalau Allah nggak berkehendak juga akan mampu nyakiti diri kita. Saya itu nantang santet itu sudah berapa tahun yang lalu. Sudah saya pasrahkan kalau memang saya mati sama buktinya nggak ada satu santet pun yang ke saya. Padahal saya nggak punya ilmu apa-apa kecuali pasrah kepada Allah. Jadi sampai ini semuanya itu tergantung dari diri kita. Kalau kitanya takut, sananya kuat. Kalau sananya kuat, kitanya nanti yang. Kalau kitanya takut, sananya kuat. Makanya kita harus kuat supaya nggak takut gitu loh. Kalau diancam-ancam itu sama sudah lama loh takut-takuti sama hal semacam itu. 5 tahun. Selama 5 tahun. Harus tegas ya. Terus tegas, nanti sampai seumur hidup bakal gitu terus. Gitu loh. Iya, kan orang tua itu suruh aku pulang, tapi dari dulu kok jauh gitu loh bos. Ya karena sampai dikungkung sama dukun santet itu. Gitu, sampai dikungkung, bukan cuma sama orang tua. Sama nanti masalah rezeki, masalah nggak mungkin sama mau dapat jodoh kalau masih sama dia itu nggak akan. Betul sekali. Nggak akan. Memang tujuan dia itu enggak kalau bisa teman-temannya enggak boleh nikah kok. Biar kayak dia. Sama sudah diapakan sama dukun santet itu? Dia apa kan? Enggak pernah ini. belum. Saya percaya ini enggak pernah diapa-apain. Tapi teman saya yang satu itu udah diplokoto kayak gitu. Tapi udah saya bawa lari dulu. Ini yang diselamatkan ibu. Gendang Rabio itu dukun santet Gendeng. lembelek ya. Sama kalau percaya sama dukun ya surip sama nggak bakal bisa enak. Tapi sekarang sudah stop. Saya yang jamin sampean, saya yang jamin. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab dengan izin Allah. Sampean tidak akan terjadi apa-apa. Iya, iya. Jangan pernah takut ya. Orang itu bukannya punya, saya lakon-lakon di dalam diri saya ini saya sebenarnya ada lagi gitu. Ada jiwa yang ada di diri saya itu bukan, itu bohong. Itu hanya menutupi kebutuhan. Dia ngakune yang di dalam dia anaknya Nyi Roro Kidul katanya. Kalau saya katakan kepet. Oh. Jangan percaya gitu-gitu lagi ya. Jangan takut lagi diancam-ancam itu. Orang tolong aku banyak tahu yang diancam sama santet tuh. Kemarin yang kesini tuh ya gitu. Hidupnya setiap hari diancam-ancam sama dukun santet itu. Masalahnya kenapa? Ya karena pertamanya minta tolong sama dukun santet. Terus akhirnya dimanfaatin gitu ya. Ya ditakut-takuti, dimanfaatin ini masih mending ini Bu. Ada yang sampai sudah punya anak. Anaknya ditelantarin gitu. Hidupnya seumur hidup yang sengsara gitu, seumur hidup. Iya, rezeki Seret ada. Bukan cuma seret, nggak dapet apa-apa. Nggak ada mana, bener bos. Nggak dapet apa-apa sama kerja capek tok. Gitu loh, pokoknya kemarin saya datangi kan kasusnya kayak gitu loh. Orang dikengkang, dikadalin, dimanfaatin gitu loh, ditakut-takuti gitu loh. Jadi kita ini nggak boleh takut sama dukun santet. Makanya saya ini perang lawan dukun santet karena biar orang itu nggak takut sama santet gitu loh, maksud saya itu. Oh coba di harus santet. Padahal tiap hari lihat ya. Nah, ya setiap hari sudah tahu kalau tarung sama dukun santet dia kekuatan cuma kayak gitu tuh apa ini loh yang ditakuti. Tapi perasaan itu loh Gus, perasaan masih berat gitu loh. bukan berat, kasihan. Itu masih terus. ada. Iya. Nah itu yang menjadi kelemahannya panjenengan dan hampir semua orang. Jadi selain dia itu takut, dia itu juga kasihan. Iya, emang Itu pasti. Karena apa? Karena memang otaknya ini sudah diikat itu loh Bu. Sampean nggak tahu kalau apa yang sampean minum itu sudah dicampur sesuatu sama sana. Tadinya nggak tahu, tapi beberapa bulan yang lalu ya tahu. 2 minggu yang lalu baru ketahuan. Taunya gimana? Masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi. Nah, terus kok
biasanya kan di meja itu nggak ada Sendok dari plastik gitu loh. itu kan nggak ada. Oh, dari kamar mandi itu aku lihat bawa sendok itu. Terus kok gulanya yang punya saya ini nggak ada airnya, basah, kok ini punyaku. basah. Tuh. Terus ayo cepetan itu diminum kayak gitu loh Gus. Tiap hari bikin kopi Terus cepet diminum, nggak taunya ada kencing. Sempat 3 kali itu aku buang. Terus aku masukin itu kopi yang nggak ada gulanya. Itu sempat aku minum kayak gitu. Jadi dia nggak tahu kalau aku tahu. Iya, itu air kencingnya suruh minum sampean. Sudah najis mughaladah. Sudah Nggak gitu jadi sarana jin untuk ngikat gitu, najis. Jangan mau dibodoh-bodohi ya. Tidak usah takut sama gitu-gitulah. Tidak usah kasihan no. Kita kasihan tuh sama orang yang baik, itu kita kasihan. Kalau sama orang bejat kayak gitu, buat apa dikasihani gitu loh. Saya itu sudah berkali-kali di sini. Orang sudah bejat, saya terima, saya rawat dengan baik. Gak taunya yang nusuk saya, yang fitnah saya, ya pada akhirnya sudah makan di sini, sudah saya hidupin berbulan-bulan di sini. Di luar sana ya ngejelekin saya, jadi musuh saya. Orang yang bejat itu nggak bisa dibaik, nggak bisa dibina, dibinasakan misalnya. Soalnya pikirannya sudah setan gitu loh. Pikirannya itu setan. Dan panjenengan dukun santet kok dirawat di rumah. Ayo kayak ngerawat anjing. Lapar sampean dimakan. Sebenarnya itu kan tahu Gus kalau dia itu memperalat orang. Cuman nih aku kok nggak bisa mau keluar udah dari lama. Iya, mau sama keluar, tapi nggak bisa. Sudah tahu dimanfaatkan. Iya, udah tapi tahu. masih tetap masih di tetap situ. masih tetap Takut. Ya, rasa karena sama kasihan diikat itu tadi masih itu. ada. Jadi mau keluar itu nggak bisa. Perasaan takut ada sama kasihan. Ini sekarang kembali ke orang tua saja. Kembali ke orang tua. Gak usah kumpul sama orang gak genah gitu. Nanti sampean malah gak bisa berbakti sama orang tua. Mantap akhirnya nanti hidup sama sendiri berantakan. Terus sampai kapan mau berantakan kayak gitu gitu. Kita harus punya ketegasan dalam hidup kita. Gitu. Tidak usah percaya sama dukun-dukun lagi gitu. Ini cuma nggak memberikan kita manfaat, malah memberikan kita mudarat, malah membuat hidup kita berantakan, bukannya hidup kita benar. Itu loh ya. Emang jangan mau dimanfaatkan kayak gitu. Kalau memang di sana masih ngancem-ngancem, di sini aja. Kembali ke orang tua wes, nggak usah sama kumpul sama dukun-dukun itu. Itu mah dukun cabul. Ya. Pokoknya kalau kita ini ketika kita mau meminta sesuatu kepada orang, kita harus juga melihat akidah syariatnya. Kalau dia melanggar dari syariat, orang itu sudah pasti gak benar. Karena yang dekat sama Allah itu yang menjalankan syariat Allah. Kalau berobat, mohon maaf, kok dipegang-pegang, kok dicabuli, sudah pasti itu gak benar. Orang nyuruh begini begitu kok kelakuannya gak benar, pasti orang itu juga gak benar. Pasti bukan sesuatu hal yang benar, itu yang harus dipegang gitu loh. Ya, hidup sama biar nggak sengsara terus gitu loh. Jangan sampai itu. Cuma setan aja kok. Nggak usah takut ya, dilawan. Terus mulai sekarang kembali ke orang tua, nggak usah hubungan sama dukun lagi. Saya jamin dengan izin Allah nggak akan ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri panjenengan. Saya yang jamin ini. Nah, mulai sekarang harus tegas. Mulai nanti sudah nggak usah hubungan lagi. Tapi itu Masih barangnya masih di situ. Di Tulungagung itu. Nanti Kemungkinan Senin itu mau pindah. Pindah. Langsung saja. Langsung. Besok gitu. Langsung ditata, wis nggak usah itu lagi. Nggak usah hubungan lagi. Nggak usah ada silaturahmi lagi sama gitu. Nggak usah sok-sok masih baik-baik. sampean nikah nggak usah dikabar-kabari wes. Masih takut. Enggak udah. Kasihan. Sampai itu diikat loh Bu ini Bu. Sudah Iya. tahu dimanfaatkan, Iya. sudah tahu dikadali, sudah tahu dibohongi, sudah tahu diancam. Tapi nggak Masih mau kasihan, berontak. nggak mau Nggak bisa berontak. Iya. Ini loh, ini perlu diruqyah dulu ini saya. Iya. Orang Memang seperti ini. Mau Gus, mau. Nanti ada amalan khusus untuk pagaran. Amalan nanti ada sholawat khusus, ada amalannya supaya panjenengan itu bisa lepas dari ikatan-ikatannya gitu loh. Masih kayak orang bingung loh Bu. Iya.
Iya memang. Ini sejak ngomong pikirannya tidak tahu kemana loh. Nggak fokus dia. Nggak fokus. Aduh. Oh, itu. Masya Allah. Gak usah takut ya. Padahal dia cantik loh, 5 tahun cari Masya jodoh. Allah. Cuma dibohongi. Nah ini kalau saya bujang sudah saya nikahi dari dulu ini. Daftar dia. Ibu ini kenapa? Makanya kan sebenarnya dekat sama dukun santet itu kan mau cari jodoh, malah dihalang-halangi kalau sampai Iya. tahu. Soalnya dukunnya lesbi. Aduh mbak, bodoh-bodoh amat lah ya. Temen tuh cantik loh ya. Cantik tapi bodoh nggak takut. Iya aku nerokno busuk kok. Harus tegas ya. Dibodohin. Udah tahu dikadali harus tegas. Gitu ya. Harus tegas untuk kebaikan sama sendiri ini. Penting ketegasan itu. Tegas melawan hawa nafsu. Gitu. Jangan berlindung sama sekali ke manusia, berlindung langsung kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya, nggak akan ada manfaatnya berlindung pada manusia itu. Manusia itu yang menolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau menolong orang lain. Ya. Jadi sekarang nggak usah takut, saya yang jamin. Nggak usah kasihan sama dukun santet, kasihan. Apanya yang dikasihani gitu loh. Nggak perlu dikasihani. Selama masih berbuat yang salah jangan dikasihani gitu loh. Baik boleh, bodoh jangan ya. Moga ini nanti dirukyah dulu, dihilangkan yang nempel di kepalanya ini, siram pakai daun bidara ya. Masya Allah. Ayo minta foto sama Kuce. Ada. Loh, sama dia. Sini foto. Foto. Ayo. Oh. Wah, ngefan banget. Saya kok. Ketawa. Saya itu ngelawan dukun santet biar orang jangan takut sama dukun santet ya. Iya, Bos. Allahu Akbar. Ini kerajaan. Bukan HP-nya. 1, 2. Jangan mau minum apa-apa kalau sana suruh minum. Iya. Itu bukan santetnya, malah pengikatnya nanti yang itu. Minum. Berarti selama ini minumnya pakai gitu. Sudah, sekarang jangan pernah mau minum dikasih minum sendiri. Jangan ada yang sudah dipegang sama sana ataupun sudah disediakan sana. Makanya tiap hari itu kan makannya dikasih, Gus. Dibuatin gitu. Suruh minum, suruh makan. Usah sekarang. Sama itu dibodoh-bodoh itu akal itu. Berarti pindah ya Gus dari situ. Udah. Masih tanya lagi, tak ajar kan. Pulang Pulang. Tekon pisan kas. pulang Trenggalek ya Allah. Sampean mau sampai kapan hidupnya sampean kayak gini? Mau sampai kapan? Sebenarnya pengen lepas Gus, cuman Ya harus tegas lepas gitu loh. Orang tak ajak sini, dak dulu kan. Kusik gitu ayo. Udah lama berbulan-bulan Mas yang kalau lalu. masih tetap Saya hubungan ajak sama itu. Ngeyel ngajak sini saya. Nanti saya tunggu kabarnya Ibu. Kalau masih hubungan sama dukun santet, nanti tak datangin ke sana, ini jangan tak ajak berantem nanti. Ya Gus. Cuma dukun itu, setuju, Gus. dua-duanya Nah, nanti. Nah, aku dukung Gus ya. balik sesuk. Tak ajak ribut nanti malah. Balik ya. Kabarnya Bu, nomornya. Nanti ini nanti masih bingung. Kalau Nomornya namanya saya? iya, nanti kalau ini masih hubungan sama dukunnya itu biar nanti saya ke sana. 089 Tak ajak ribut nanti. 08. 9. Berarti nggak ada ya Gus. Maksudnya kan ngancem kayak gitu berarti dihilangkan ya Gus. Ini Bohong. tema. Dia nggak punya ilmu apa-apa, ngerti nggak? Dia nggak punya ilmu apa-apa. Ilmunya ya ilmu menakuti sampean itu. Coba sekarang kalau memang dia itu suruh siapa gitu, suruh nyantet, kalau dia bisa, nggak akan bisa dia. Buktinya dia bilang mau nyantet ibunya ini ya ibunya sehat gitu loh. Mana loh buktinya? Lebih kenal ibu ini daripada aku. Cuma kalau ibu ini agak tegas, kalau sampean itu jekel aku lihat. Cantik-cantik, Ya gimana loh Bu? Lagi Plokoto gelem loh. Sudah cantik, makanya sana melekoto mau karena dia cantik Ibu. Jadi dipertahankan banget gitu loh. Jangan marah, ndak pintar kamu. Ndak on kok Ya enggak, ini untuk kebaikan dia sendiri Bu. Gitu loh. Aduh, jangan ya Allah.
Terus ya, jangan takut lagi. Ya, makasih ya Gus. Siap. Ini nunggu sana. Ayo sana, Ustaz. Pak Eko diajukan. Jangan. Orang kok, makanya saya itu tarung sama dukun santet itu apa? Biar orang tuh nggak takut gitu loh sama dukun santet, gitu loh. Terus